Hari ini kita akan sama-sama belajar kembali untuk ngerti kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa setiap kita belajar firman kebenaran, Tuhan berikan pengertian yang baru, Tuhan berikan hikmat dan pewahyuan yang baru, yang menerangi hati kita yang di dalam ini, sehingga kita tahu persis bergerak, berjalan, memutuskan, melakukan apapun juga sesuai dengan mau Tuhan, tepat seperti yang Tuhan inginkan. Kalau tidak, kita akan terombang-ambing, kacau, berantakan, kebentur tembok terus, kena masalah dan problem. Sebenarnya, kenapa kita ngadepin masalah problem yang gak berhenti-berhenti? Karena keputusan kita yang kita ambil adalah salah. Bukan seperti yang Tuhan mau, tapi seperti yang kita mau. Kegagalan kita dalam hidup ini, dalam hal apapun juga, dalam pelayanan, bisnis, usaha, hubungan, keputusan atau apapun juga, kalau keputusan yang kita ambil tidak seperti yang Tuhan mau, yang kita ambil adalah karena emosi, keinginan, kerinduan, ketamakan, semua yang berasal dari pusat pada diri kita sendiri, ujungnya kita akan ngadepin masalah. Ujungnya kita akan ketemu problem. Dan kita sendiri yang akan bawa belur dan tetap terus balik ke hadapan Tuhan. Daripada kita muter-muter, ngadepin masalah persoalan, kekacauan dan keributan, kegagalan, atau apapun namanya, daripada kita mengalami itu dan itu mahal harganya, lebih baik kita sekarang mulai hidup hati-hati berjalan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Step by step kita berjalan, belajar terus, semakin hari semakin kenal Tuhan. Makanya Bapak Ibu harus belajar firman, belajar kebenaran, ngerti firman secara utuh. Pengenalan kita semakin dibukakan, pengertian-pengertian yang baru membuat kita itu mengerti kehendak Tuhan yang sejati, yang sempurna. Bapak Ibu, kebenaran harus diberitakan. Gereja tidak boleh lelah. Firman tidak boleh dimanis-manisin lagi. Kebenaran harus dinyatakan kebenaran, dosa harus dinyatakan sebagai dosa. Dosa nggak bisa dikatakan karena ini dibikin abu-abu. Dosa harus dinyatakan dosa sebagai pelanggaran dan akan memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Gereja tidak boleh lagi fokus pada pemberitaan tentang kebahagiaan, tentang kesuksesan, tentang kemakmuran, tentang sesuatu yang sifatnya duniawi yang ditonjolkan. Gereja harus tetap memberitakan tentang kekudusan dan kesucian. Ketika gereja memberitakan kekudusan dan kesucian, banyak orang tidak akan suka, karena banyakan orang lebih suka memilih kehidupan yang kompromi dengan dunia. Hari ini, di akhir zaman ini, banyak orang akan kompromi dengan kehidupan dunia, kompromi dengan dagingnya. Kalau tetap kompromi dengan dunia dan keinginan dagingnya, ujungnya tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Berapa banyak dari kita harus bertobat dalam hal ini. Makanya ketika firman tentang kekudusan dan kesucian hati ini, kemurnian hati ini diberitakan, pasti Bapak Ibu akan mengalami templakan demi templakan. Tapi kalau Bapak Ibu diberitakan tentang kesuksesan kemakmuran, dosamu, pelanggaranmu tidak akan tersentuh. Maka gereja harus balik kembali pada tujuan utamanya. Yesus sebelum dikhotbah, dia ngomong begini di Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itu, Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus sendiri ngomong, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Loh Pak, saya ini kan sudah lahir baru, saya sudah rajin ke gereja. Saya perlu bertobat apa? Bapak Ibu, kita perlu dimurnikan dari semua kegagalan, kefasikan, kemunafikan, ketamakan yang di dalam hati kita. Kalau kelihatannya di fisik kita ini udah kelihatan baik-baik, kelihatannya udah rajin, doa, puasa, memberikan persembahan, nyumbang, memberkati hamba Tuhan, tekun dan lain sebagainya. Tapi yang di dalam hati kita ini harus dibersihkan. Ketamakan harus dibuang jauh-jauh. Egois, harga diri, dan lain sebagainya. Semua yang di dalam ini harus didapatin bersih. Makanya kita harus perlu bertobat setiap hari. Supaya di dalam ini jadi tempat tinggalnya Tuhan. Di dalam ini begitu bersih dan kudus, dan Tuhan begitu berkuasa menguasai hidup kita, dan hidup kita menjadi dampak besar bagi banyak orang. Seseorang yang dikuduskan dan disucikan, Bapak Ibu dengerin khotbah saya tentang dimurnikan dan dikuduskan, saya pernah bahas itu. Kalau seseorang didapatin kudus dan dipandang layak oleh tuannya, karena ada komitmen tentunya. Kalau orang memilih hidup kudus itu artinya komitmen, hidup benar untuk tidak menyakitin hati Tuhan. Untuk hidup berkomitmen, berjalan dalam kesucian setiap hari.
pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Kalau seseorang didapatin seperti itu di hadapan, menguduskan dirinya, dia akan dipandang mulia dan dipakai untuk pekerjaan yang mulia, ditempatkan untuk hal-hal yang mulia. Tapi kalau hidup kita ini kacau, sembarangan, sembrono, hanya fisiknya kelihatan ibadah, fisiknya bergereja, fisiknya pelayanan, tapi yang di dalam ini busuk dan jahat, penuh ketamakan, fokusnya pada diri sendiri, dibungkus dengan pelayanan rohani, tapi tetap jahat di mata Tuhan, ujung dari hidup kita tidak akan dapatin berkenan di hadapan Tuhan loh. Karena seringkali kita itu melakukan sesuatu karena pingin dapat sesuatu. Bahkan kita berdoa pun seringkali pingin dapat sesuatu dari Tuhan. Pak, apakah salah kalau kita berdoa minta? Tidak salah. Alkitab akan ngajarin, mintalah kamu akan diberi. Ketok, kelak maka pintu akan dibuka kepadamu. Tapi kalau motivasi hati kita datang kepada Tuhan hanya pingin sesuatu, dapat sesuatu, fokusnya pada diri sendiri, ujung dari hidup kita tidak akan pernah bertumbuh dan berkenan di hadapan Tuhan. Semakin hari kita harus belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang di kedalaman hati ini harus bersih, didapatin tulus dan murni. Bahkan bagi yang pelayanan ini seringkali melenceng dan kacau serta berantakan. Kelihatannya fisiknya melayani, tapi ada motivasi tersembunyi di dalamnya. Ada kejahatan-kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Maka di Efesus pasal yang ke-6 ayat 15 itu ngomong begini loh. Kakimu berkasutkan kerelaan. Kadang kaki kita itu memberitakan Injil itu harus berkasutkan kerelaan. Orang rela itu nggak pingin upah. Tapi seringkali orang rela memberitakan Injil, kelihatannya rela, tapi menginginkan upah. Padahal tidak rela itu. Perhatikan baik-baik. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera. Tapi berapa banyak orang pingin buka gereja karena ada uang di sana. Ada duit yang berputar di sana dengan tanpa pajak bahkan. Dengan mudah sekali. Berapa banyak orang pelayanan hanya fokusnya pada diri sendiri. Pingin dihormatin, pingin diakui, pingin terlihat baik, terlihat rohani. Padahal di dalamnya bobrok dan rusak. Berapa banyak orang berdoa juga fokusnya pada diri sendiri, hanya untuk sebuah upah. Bahkan harusnya ketika kita berdoa tidak hanya berhenti sampai situ. Kita pingin rindu, pingin kenal Tuhan, bergaul dengan Tuhan setiap hari. Maka ini penting sekali. Kekudusan harus diberitakan. Berapa banyak kita seringkali dengar khotbah yang hanya berbicara tentang motivasi hati. Apakah itu salah, Pak? Tidak salah, itu bagus. Itu hanya menyentuh jiwamu saja. Hatimu seringkali nggak disentuh dan sampai diubah Tuhan. Ketika Bapak Ibu belajar firman, dengerin firman, dan firman itu tajam sampai menembus, memisahkan antara jiwa dan rohmu, engkau akan benar-benar bisa diubahkan Tuhan. Tapi kalau firman yang kamu dengarkan hanya mengisi pengetahuan di kepalamu saja, engkau menjadi orang yang sombong, angkuh, dan keras kepala. Harusnya semua hamba Tuhan memberitakan tentang firman, tentang kekudusan kesucian ini, tentang kemurnian hati, supaya hati yang di dalam itu dimurnikan, untuk dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang dipakai dalam pelayanan-pelayanan yang lebih mulia, lebih berpengaruh, untuk kuasa yang dahsyat dan perkasa dan powerful sekali. Harus diberitakan. Makanya di 1 Petrus 1 ayat 16 ngomong begini nih. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan harus diberitakan di dalam gereja. Gereja tidak boleh berhenti sampai puas dengan berkatnya, dengan kelimpahannya. Saya percaya kalau orang hidup benar di hadapan Tuhan, berkat dan kelimpahan itu akan mengikuti kok, kebajikan akan mengikuti kok. Bahkan Tuhan berikan berkat hidangan di depan lawan kita kok. Tuhan jagain, Tuhan proteksi, Tuhan berikan kemenangan. Tuhan bahkan bawa kita dalam kehidupan berkecukupan, more than enough. Tapi kalau fokus kita berhenti sampai sana, gerejanya memberitakan tentang kebahagiaan, tentang kesuksesan, tentang kemakmuran, tentang doa dijawab, tentang hidup tenang dan damai, gereja tidak akan pernah menjadi sempurna seperti yang Tuhan mau. Kekudusan harus disampaikan. Orang yang hidupnya kacau, kepahitan, luka batin, tidak bisa mengampuni, harus bisa melepaskan pengampunan. Tidak boleh lagi hidup dalam kenajisan dan kekotoran. Yang kumpul kebo harus hidup kudus, bertobat. Yang berzina, selingkuh, punya simpenan, dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa orang Kristen pun seringkali banyak pergi ke pelacur, harus bertobat balik kepada Tuhan. Banyak orang Kristen juga menjual diri, harus bertobat balik kepada Tuhan. Kekudusan harus diberitakan. Baik itu keadaan suka atau tidak suka, kekudusan harus diberitakan di dalam gereja. Gereja harus didapatin kudus, tak bercacat celah.
Kita memang tidak bisa hidup kudus dengan kekuatan kita. Kita dikuduskan oleh darah Yesus dan kita punya komitmen untuk hidup kudus dan benar. Hati kita yang di dalam itu harus kudus benar di hadapan Tuhan. Percuma kita nyembah Tuhan. Percuma kita akan terjerit-jeritan sama Tuhan, tapi apa yang kita hidupi, apa yang kita lakukan itu kotor, najis di hadapan Tuhan. Percuma kita kelihatan rohani, pelayan dan lain sebagainya, tapi di dalammu kotor, najis, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kekudusan harus, semua pelanggaran terhadap kebenaran firman adalah menjadikan kita orang berdosa. Dan dosa membuat kita tidak hidup kudus di hadapan Tuhan. Dosa akan membuat kita jadi cengkeramannya setan. Setan punya hak sah untuk menghajar kita, meremukkan itu, menggagalkan semua rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan solusinya harus bertobat, balik kembali kepada Tuhan. Tidak boleh ada dosa sedikit pun bagi orang percaya. Kita harus berjaga-jaga setiap hari, setiap saat. Pak, kan saya hidup dalam kondisi seperti ini. Kita hidup di zaman seperti apakah kita bisa hidup kudus? Bisa. Bapak Ibu perhatikan nih. Nuh, hidup di zamannya orang kacau berantakan, liar, menghujat Tuhan, tapi dia bisa hidup kudus dalam kebenaran kesucian. Abraham melihat orang-orang di sekitarnya jahat semua. Dia melihat ada di kehidupannya orang-orang Sodom dan Gomora kacau, tapi Abraham bisa menjadi orang yang benar-benar hidup kudus suci, tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang hidup di lingkungan yang kacau dan berantakan, tidak mengikuti gaya hidup dunia, tapi hidupnya benar seperti apa yang Tuhan mau. Kita bisa hidup kudus di dalam kehidupan dunia yang kacau dan berantakan ini. Karena kekudusan itu sebagai gaya hidup harusnya. Kekudusan, pikiran, perkataan, dan perbuatanmu, sikapmu harus menyenangkan Tuhan. Sikapmu harus berkenan di hadapan Tuhan. Gereja harus memberitakan ini. Buat orang yang masih gemar akan dosa, gemar berzina, gemar melakukan hal kenajisan dan kekotoran, harus bertobat balik kepada Tuhan. Tanpa kekudusan suatu hari engkau tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Hanya orang yang kudus dan disucikan Tuhan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ujung dari orang yang hidupnya kacau, najis, kotor, tamak, serakah adalah dibuang dalam siksaan api yang kekal. Hari ini saya berdoa, cek hatimu masing-masing. Ada nggak kamu mungkin kelihatannya tidak berzina, nggak selingkuh, tapi benar nggak di hatimu tidak ada ketamakan, keserakahan, pingin semuanya pusat pada dirimu sendiri, pingin dihargai, dihormati, dapat diakui. Kalau fokusmu seperti itu, ujung hidupmu tidak akan dapat berkenan di hadapan Tuhan. Kau harus izinkan, diperemukkan, diproses, dihancurkan, bisa dibentuk di tangan Tuhan seperti yang Tuhan mau. Kalau kita ini keras hati, keras kepala, ditegur susah, dinasihatin susah, benarnya sendiri, menangnya sendiri, dan orang lain salah semua, mau jadi orang yang susah dibentuk Tuhan. Tidak mungkin Tuhan pakai seperti bejana yang dibentuk dan dimuliakan Tuhan. Justru hidupmu akan dipakai setan. Kekudusan harus diberitakan di semua gereja Tuhan, di semua anak-anak Tuhan. Tidak ada boleh kenajisan tinggal dalam diri kita, apapun itu namanya. Karena kekudusan adalah senjata yang powerful, punya otoritas dan kuasa melindungi dan memproteksi kita. Ketika kita hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan, ada proteksi ilahi, penjagaan ilahi. Setan tidak bisa tembus, tidak bisa jamah. Bahkan kekudusan itu adalah senjata yang ampuh dan dahsyat sekali untuk menghancurkan semua pekerjaan setan, untuk menelanjangi semua pekerjaan setan. Tapi ketika engkau membuka celah dan hidup dalam dosa, hidup dalam ketamakan, hidup dalam perzinahan, hidup dalam kumpul kebun, hidup dalam pelacuran, hidup dalam keserakahan, hidup dalam kedagingan, hidup pada pusat diri sendiri, ketamakan, fokusmu hanya keuntunganmu sendiri, kesenanganmu sendiri, ujung dari hidupmu tidak akan pernah didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa, saya pun juga cek setiap hari hati saya mau didapatin Tuhan itu berkenan dari semua kenajisan dan kekotoran. Makanya saya bilang di awal, kita itu bisa kelihatan fisiknya rohani, kegiatan kita kelihatannya rohani, tapi yang di dalam hatimu yang tahu kamu ada dengan Tuhan. Dan itu harus didapatin kudus dan berkenan, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan ingin menjemput mempelai yang tidak bercacat celah. Dan kedatangan Tuhan kan sudah dekat, gak tahu kapannya, bisa besok, bisa lusa, bisa minggu yang akan datang. Tapi kalau Tuhan tiba-tiba datang mendadak, 2 jam yang akan datang, benar gak kamu didapatin tuh, diangkat Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Coba dicek masing-masing hatimu. Jadi saya berdoa, memang banyak orang masih hidup dalam kedagingan dan dosa, tapi kita berdoa sama-sama, terus berjalan dalam kekudusan setiap hari, belajar hidup berkenan seperti yang Tuhan mau. Hidup kita ini kalau didapatin berkenan, melakukan seperti apa yang Tuhan mau, kita itu nggak banyak menghadapi problem dan masalah. Kita nggak akan
menghadapin kebentur-bentur sampai kita babak belur itu nggak akan menghadapin. Orang itu kalau sudah gampang dididik, dinasihatin, ditegur, nggak perlu teriak-teriakan, nggak perlu dihajar. Diomongin sedikit aja nurut kok. Oh, didikan rotan itu, rotan kan, didikan anakmu dengan rotan kan. Rotan itu dipukulkan karena ada kebebalan ya. Seringkali kebebalan kita, egois kita, nafsu kita, yang menguasai hidup kita ini begitu rupa, seringkali menguasai dan membuat kita menjadi orang yang bodoh. Orang yang pinter, kelihatannya pinter padahal bodoh di mata Tuhan. Itu yang harus disingkirkan. Kalau tidak, itu akan menghalangi semua rencana Tuhan dalam hidupmu. Bahkan, engkau tidak akan mencapai garis finish. Tuhan tuh mau dapatin di dalam hati kita tuh bersih, tak bercacat celah. Apapun itu, apapun kondisinya seperti apa. Dan saya berdoa bahwa ibu akan mengalami hal ini, bahwa ibu akan terus diproses dan diremukkan Tuhan. Makanya hidupmu tidak akan pernah tenang kalau engkau tidak akan pernah bisa nyaman ketika kekudusan diberitakan. Bapak Ibu bisa datang ke gereja, dengerin khotbah tentang 5 resep doa dijawab, bagaimana hidup bahagia, bagaimana hidup menyelesaikan masalah dan sebagainya. Hidupmu pulang dengan tenang-tenang. Engkau bisa hidup berzina, hidup kumpul kebo, punya selingkuhan dan lain sebagainya. Engkau pulang masih bisa senyum-senyum. Tapi ketika firman yang disampaikan tentang kekudusan dan kesucian hati, engkau pulang akan tertemplak dan harus bertobat di hadapan Tuhan. Gereja harus memberitakan kekudusan, memberitakan kemurnian. Kalau tidak, gereja akan menampung orang-orang yang hidup dalam kesesatan. Hamba Tuhan dahulu yang memberitakan firman harus hatinya bersih dahulu, harus murni dahulu, supaya yang disampaikan itu tembus sampai ke kedalaman hati, mengubah hidup orang. Bagaimana seorang hamba Tuhan yang tamak, serakah fokusnya pada kebahagiaan duniawi, kesenangan duniawi, uang yang melimpah-limpah, ingin memberitakan tentang kesucian dan kemurnian. Bukankah dia sendiri tertuduh, tertemplak, dan harus bertobat dahulu? Firman yang disampaikan tidak akan bisa mengubah orang. Firman yang powerful, berkuasa, menjadi berkat bagi banyak orang ketika firman yang disampaikan, yang menyampaikan firmannya itu sudah mengalami hidupnya dan berkemenangan. Kalau hanya pintar ngomong, semua orang pintar ngomong kok. Bahkan motivator lebih jago. Dan hebatnya hari ini banyak pendeta pakai sistem motivator. Ngomong hanya nyentuh di kepala, di otak aja, tidak pernah menyentuh di dalam hati. Jarang sekali hamba Tuhan khotbah tentang kekudusan. Ya ada. Tapi kekudusan harus diberitakan hari ini. Kekudusan harus dikumandangkan kembali. Supaya kita tahu persis ketika Tuhan mendadak hari ini datang, kita menjadi bilangan orang yang diangkat di awan-awan permai. Tapi kalau di dalam hati kita ini kotor dan najis, jangan berharap engkau ketika Tuhan mendadak engkau diangkat bersama-sama dengan Dia. Justru kita akan masuk masa aniaya penyiksaan. Makanya izinkan Tuhan memproses hati kita yang di dalam ini loh. Yang di dalam ini loh, yang gak kelihatan itu loh. Kita itu bisa tipu orang, kita bisa manipulasi orang dengan segala macam cara kelihatannya rohani. Tapi yang di dalam hatimu itu kan gak bisa ditipu, gak bisa dibohongi. Kalau kau didapati hatimu najis dan kotor, ya balik bertobat di hadapan Tuhan. Nggak ada solusi lain. Kau nggak bisa kompromi kok dengan dosa. Dosa tidak bisa dikompromi. Dosa tidak bisa dilembut-lembutkan. Dosa tidak bisa ditutup-tutupin loh. Kalau kita melakukan dosa hari ini, tetap ngotot nggak mau bertobat, tinggal tunggu waktu. Ketika cawan murka Tuhan itu penuh, Tuhan akan munculkan di depan, engkau akan terima murka, dipermalukan. Tuhan akan broadcast semua tindakan kita yang tersembunyi, yang orang lain tidak tahu. Daripada Tuhan broadcast dan permalukan, setan permalukan, rencana Tuhan gagal dalam hidup kita, jauh lebih baik kita bertobat. Hari ini, ambil keputusan untuk balik kepada Tuhan, bertobat. Kita minta izinkan Tuhan mengkoreksi yang di dalam kedalaman hati kita ini. Terutama yang hamba Tuhan, yang seringkali memberitakan firman hanya pengen persembahan kasih aja. Pengen dihormatin, pengen diakui, pengen terkenal. Karena banyak hamba Tuhan takut tersaingin kok. Saya akhir-akhir ini seringkali melihat ya, Enggak jauh beda banyak orang-orang yang ngakunya pelayanan, ngakunya hamba Tuhan, ngakunya anak-anak Tuhan. Itu enggak jauh beda seperti orang dunia. Saingan satu dengan yang lain. Kalau tukang bakso ya saingannya tukang bakso. Kalau pendeta ya saingannya pendeta. Ya buat apa kalau tujuannya untuk menjatuhkan, melemahkan yang lain. Kita ini adalah tubuh Kristus kok. Ya, saya lihat banyak orang masih gegeran. Merasa dirinya paling hebat, dirinya paling benar, dirinya paling suci. Benar nggak kalau Tuhan datang hari ini? Cek dalam kedalaman hatimu tuh, kamu dipanggil Tuhan. Hari ini masuk, didapati menjadi orang berkenan. Jauh lebih baik kita koreksi hati kita yang di dalam. Jauh lebih baik diam.
Tapi kebanyakan daging kita lebih banyak ngomong. Dan keluar ngomongnya bukan ngomong berkat, seringkali malah menyakiti. Dan kita malah bikin orang lain lemah, dan kita sendiri jatuh dalam dosa. Ya buat apa? Kalau tujuannya seperti itu. Bukankah mulut kita, hidup kita, semua apa yang kita kerjakan, lakukan tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan, memberkati banyak orang. Tapi berapa banyak orang malah melakukan kesalahan dan pelanggaran semaunya sendiri. Merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri. Merasa suci sendiri. Dan tuduh orang lain salah. Tuduh orang lain, malah orang lain dituduh bertobat, berubah. Padahal kita sendiri yang harus berubah. Jangan pernah nyuruh orang lain berubah seperti yang kamu mau. Jangan pernah menjadi Tuhan bagi orang lain. Kamu sendiri yang harus berubah dan bertobat. Saya nggak bisa mengubah Bapak Ibu loh. Saya tidak bisa berubah. Berubah itu keputusan hatimu. Kamu ingin balik kepada Tuhan. Bagaimana orang yang masih cinta dosa suruh bertobat? Sampai kamu mulutmu berbuih-buih ngomong suruh bertobat, kamu malah kecewa, dia nggak akan bertobat lah. Bertobat, orang itu bisa bertobat karena udah jijik banget dengan dosa yang dilakukan. Karena terlalu menyakitin hati Tuhan. Mengambil keputusan untuk balik kepada Tuhan. Makanya jangan suruh orang lain bertobat. Kamu ngotot-ngotot suruh pasanganmu, suruh istrimu bertobat, suruh suamimu bertobat, suruh anakmu bertobat. Sampai berbuih-buih, sampai matamu biru, dia nggak akan berubah loh. Kamu malah kepahitan nanti. Yang dirubah itu hidupmu, sikap hidupmu, kelakuan, perkataanmu dulu. Jaga hidup dalam kekudusan kesucian. Baru orang lain akan dijamah Tuhan. Bahkan hidupmu akan dipakai menjadi berkat bagi banyak orang lain. Tapi orang lain seringkali malah menghakimi, menyudutkan, melemahkan, menuduh, memfitnah bahkan. Dan dirinya merasa enak-enak, berasa berkenan di hadapan Tuhan. Benar nggak kamu berkenan kalau tukang menuduh, memaki-maki, menghujat, dan menghakimi? Coba cek masing-masing. Karena bagi orang yang suka menghakimi pasangannya, menghakimi orang lain, menghakimi istrinya, menghakimi suaminya, menghakimi anak-anaknya, menghakimi temannya, menghakimi pendetanya, menghakimi pendeta lain kalau sudah jadi hamba Tuhan, merasa benar sendiri. Kamu tuh benar-benar didapatin berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Jangan-jangan malah ketika Tuhan datang kau ditolak di hadapan Tuhan. Karena sikap hatimu jahat dan tidak benar di hadapan Tuhan. Makanya tidak ada kompromi untuk hidup kudus. Kita harus hidup kudus. Nggak ada ditawar-tawar. Itu komitmen kok. Tuhan sendiri dulu. Kalau engkau tidak hidup kudus, engkau nggak bisa melihat Tuhan. Kuduslah dirimu sebab aku kudus. Kita harus tahu persis apa yang Tuhan mau. Tuhan tuh mau hati kita. Hati kita itu harus dikuduskan. Ketika hatimu bersih, jiwamu pelan-pelan dimurnikan, tubuhmu juga ngikutin, nurut. Tapi banyak orang tubuhnya dipaksa untuk nurut, tapi jiwanya kekacau dan berantakan. Yang Tuhan mau, cara Tuhan itu merubah yang di dalam, terus manifestasi keluar. Tapi cara setan merubah yang di luar, di dalamnya busuk dan kotor. Kalau didapati seperti menjadi batu sandungan. Saya berkali-kali menemukan orang ingin menjadi Tuhan bagi orang lain. Dia bisa menghakimi, dia bisa menuduh, dia bisa memfitnah. Suruh orang lain bertobat, tapi dirinya sendiri kacau dan berantakan. Suruh orang lain ngerti kebenaran, tapi dirinya sendiri tak mau belajar firman. Itu seperti orang tua yang nyuruh anaknya berhenti rokok, tapi dirinya sendiri ngerokok di depan anaknya. Itu kan namanya munafik, itu orang-orang munafik. Saya berdoa tidak ada orang-orang Kristen yang munafik. Kelakuannya menipu Tuhan, menipu diri sendiri, menipu orang lain. Kita harus tulus didapatin bersih di hadapan Tuhan. Kita harus izinkan Tuhan memproses dan memurnikan hati kita sampai ke kedalaman yang tersembunyi itu. Benar nggak kalau saya ini pelayanan, motivasi saya murni untuk melayani Tuhan? Atau saya ingin dikenal, dihormatin, dan dapat upah untuk memuaskan kesenangan saya? Karena saya seringkali temuin orang-orang hanya mengejar upah dan kesenangan dagingnya saja. Kita memang kerja di dunia. Saya pun kerja, saya bukan orang malas, saya bekerja. Saya kadang sekali nyiapin khotbah, ngedit video dan lain sebagainya, bisa tidurnya malam sekali, bahkan tidur pagi. Kadang pagi saya masih ada urusan, saya urusin beres seluruh bisnis usaha saya loh. Saya bukan tipe orang yang ongkang-ongkang kaki, nggak ngerti apa-apa. Saya mesti kerja keras loh. Saya kerja dan ketemu orang-orang dunia. Tapi saya tidak seperti orang dunia. Kita harus berbeda. Saya lakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saya. Bapak Ibu juga lakukan yang sama. Untuk hidup kudus itu tidak seperti cara pemikiran orang dunia. Harus tinggal di gunung, di hutan sendiri, tidak bergaul sama orang. Kita itu bisa bergaul dengan orang berdosa. Ketemu orang berdosa. Ngomong sama orang berdosa. Ngomong sama orang dunia. Ngomong lingkungan yang kacau dan berantakan. Tapi kita tetap hidup kudus suci. Bahkan jadi berkat loh di sana loh. Itu namanya kehidupan kekudusan. Sekalipun kita tinggal di lingkungan yang gak mendukung,
tapi engkau mengambil keputusan untuk hidup kudus suci, itu baru powerful itu. Kalau kita nih bisa menjaga hati kita begitu rupa, ambil komitmen untuk hidup dalam kesucian dan kekudusan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang berdosa. Sekalipun kita kerja di dalam dunia, karakter dan kelakuan kita tidak seperti orang dunia. Kita nggak jatuh dalam dosa. Kita tetap hidup memilih hidup kudus dan benar di dalam kasih karunia Tuhan. Harusnya orang Kristen seperti itu. Harusnya orang Kristen masuk ke level ini, sehingga hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Tapi banyak orang kacau, berantakan. Seringkali pinter ngomong. Ada ayat ngomong begini, kamu tuh bisa melihat jarum di pelupuk mata orang lain, tapi balok di depan matamu sendiri kamu bisa lihat. Kamu bisa melihat semut di seberang lautan, tapi gajah yang gedenya, bahkan gajah bengkak, udah bengkak masuk angin, di depan matamu sendiri kamu udah bisa lihat. Itu kan artinya orang ngawur itu. Bisa melihat kesalahan orang lain sampai ke detail-detailnya, tapi nggak mau koreksi diri yang di dalam. Apakah didapatin orang seperti itu berkenan? Itu malah yang menajiskan. Jangan pakai mulutmu untuk menajiskan hidupmu. Jangan pakai kata-katamu untuk menajiskan hidupmu sendiri. Kita harus didapatin benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus didapatin kudus sampai garis akhir kita. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kita harus kudus suci seperti yang Tuhan mau. Kekudusan harus diberitakan di dalam gereja Tuhan. Kita ini berbeda dengan orang dunia karena apa? Kita ambil komitmen untuk hidup kudus benar, kenal Tuhan. Kekudusan itu awal kita itu bisa mengenal Tuhan dengan benar. Kekudusan itu sebagai pintu supaya kita bisa masuk dalam penyembahan dan hadirat Tuhan. Memang orang dosa bisa kenal kebenaran, tapi kekudusan akan membuat kita bertumbuh di dalam kebenaran. Semakin dalam, semakin kenal isi hati Tuhan. Dengan kekudusan, kita bisa masuk dalam ruang maha kudus, hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita ngadep Tuhan, tidak rasa tertuduh. Bagaimana orang yang hidupnya kacau dan berantakan? Orang udah berzina, atau pergi ke pelacuran, hidup dengan kepahitan, hidup dengan keserakahan, dan bisa datang ke gereja tanpa berdosa, tanpa bertobat, bisa angkat tangan haleluya, bahkan nyanyi haleluya 12 kali dengan air mata mengalir-ngalir sambil gemetar-gemetar. Lu pikir kamu Parkinson atau apa itu? Padahal kamu menipu dirimu sendiri. Kita tidak bisa jadi punya kekristenan yang munafik seperti itu. Kalau fisikmu di luaran kudus dan suci, di dalam hatimu juga harus kudus dan suci, rohani. Kalau di dalammu rohani, di luarnya harus manifestasi rohani. Jadi apa yang di luar dan apa yang di dalam itu sama, transparan, tidak ada yang tersembunyi. Percuma kita ini akan kelihatan menjadi orang Kristen yang rajin ke gereja, tapi hidup kita penuh kepahitan, kejahatan. Percuma kita menjadi hamba Tuhan yang kelihatan diurapi, dipakai Tuhan, punya jemaat banyak, punya gereja besar, tapi kita tamak akan uang, serakah akan uang. Percuma kita menjadi hamba Tuhan yang kelihatannya rohani berlimpah pengetahuan, tapi hati kita busuk dan jahat, penuh kemunafikan, penuh keserakahan, tidak mau tersaingin, maunya dihormatin dan diakuin. Percuma kita menjadi orang yang rajin memberi persembahan, tapi hidup kita sebenarnya penuh dengan kenajisan dan kekotoran, hidup dalam dosa. Kita harus didapatin semua tindakan, perbuatan, kelakuan kita, perkataan kita, sikap dan karakter kita benar-benar kudus suci di hadapan Tuhan. Hanya darah Yesus yang membuat kita hidup suci. Dan hanya Roh Kudus memampukan untuk kita hidup dalam kekudusan kesucian setiap hari. Dengerin baik-baik. Tuhan berikan Roh Kudus. Yesus sebelum naik ke surga dikirim Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu keluar dari Bapa untuk membimbing kita, menghibur kita. Namanya saja Roh Kudus. Namanya saja Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus bisa bergaul dengan kenajisan kekotoran? Bukan kita harus menguduskan diri. Ketika kita didapatin berdosa, najis dan kotor, bukan kita harus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan suruh darah Yesus menguduskan, mensucikan kita. Ketika kita didapatin kudus dan suci di hadapan Tuhan, baru kita bisa kerja sama dengan Roh Kudus, dipimpin terus, diarahkan terus, berjalan dalam pusat kehendak-Nya. Kekudusan harus diberitakan, kekudusan harus dikumandangkan, kekudusan harus dikutbahkan di gereja Tuhan. Karena hari ini banyak gereja Tuhan dicemarin dengan gaya hidup duniawi, pemikiran duniawi, cara pandang duniawi, kenajisan dan kekotoran. Tuhan ingin dapatin kita hidup kudus dan berkenan, dan didapati menjadi orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Dengan kekudusan kesucian, bukti kita mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dengan kita komitmen untuk hidup kudus, suci dan benar di hadapan, artinya kita
belajar mengerti, menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, saya berdoa Bapak Ibu mengalami perubahan terus, diubahkan terus dalam hadirat-Nya. Semakin hari semakin dimurnikan. Semua kekotoran yang di dalam, kenajisan di dalam hati kita itu harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Harus dibuang. Supaya ketika kita menghadap Tuhan, tidak ada halangan apapun. Tidak ada kekotoran, tidak ada kenajisan. Tidak hal yang menghalangi, menutupin. Tapi kita bisa datang kepada Tuhan seperti bapak dengan anaknya, memiliki hubungan pribadi yang dalam, kenal dengan hati Tuhan. Bapak Ibu nanti pelajarin di seluruh Alkitab, ketika kekudusan tidak lagi ada dalam satu tempat, satu negara, satu kota, dan yang ada kenajisan dan kekotoran, murka Tuhan yang datang. Tapi ketika ada orang-orang yang hidup kudus dan mengalami aniaya tekanan, orang-orang itu berjalan dalam kekuatan Tuhan, dalam kesetiaan Tuhan, justru pelindungan Tuhan yang akan datang. Semua kenajisan kekotoran hanya mengundang setan untuk menggagai dan menguasai kita. Tapi kekudusan membuat kita diproteksi dan dijagai, hidup dalam kebenaran, dan setan tidak bisa sentuh di area ini. Setan gak bisa sentuh dengan orang-orang yang hidup kudus. Bagaimana sih setan yang najis dan kotor bisa menyentuh kekudusan kesucian? Dia akan hancur berantakan, kacau, kalah. Tetapi ketika ada kekacauan, ada kenajisan, ada dosa dan pelanggaran, setan senang. Dan dari situ setan akan masuk menggagain kita. Pilihan hidupmu harus komitmen hidup kudus dalam kesucian. Hidup dalam kebenaran setiap hari. Makanya perlu diizinkan Tuhan mengkoreksi terus setiap saat, setiap hari isi hati kita yang di dalam ini loh. Harusnya didapatin terus berkenan di hadapan Tuhan. Harusnya didapatin suci, tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Ketika kita melatih diri kita begitu rupa, kita akan diberikan kepekaan dan ketajaman. Ketika engkau melakukan dosa dan pelanggaran, tiba-tiba ada rasa tertuduh, tertemplak. Itu yang membuat engkau hidup dalam kesucian dan kebenaran. Hidup dalam komitmen, berjalan seperti yang Tuhan mau. Saya berdoa kehidupan kekudusan menjadi gaya hidup kita. Untuk menyenangkan Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai Raja yang maha mulia, Raja yang agung, Raja yang suci, Raja yang perkasa, yang kita hormatin sepanjang umur hidup kita. Tuhan, biar campur tangan atas hidupmu. Tuhan bisa koreksi hatimu. Biar Roh Kudus remukkan kamu sampai kedalaman. Biar didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saya percaya ini akan menjadi berkat besar dan keputusan dalam hidup untuk mengambil hidup dalam kebenaran kesucian. Amin. God bless you.